SM Store, amanah dalam muamalah. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa ikhwani. Amma ba'd, fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah azza wa jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Telah kita pahami bersama bahwasannya tujuan hidup kita adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang satu saja. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surat Adz-Dzariyat ayat ke-56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Dan hakikat ibadah adalah mentauhidkan Allah dan menjauhi dosa syirik. Begitu pula hakikat ibadah adalah taat kepada Allah dan menjauhi perbuatan maksiat. Sebagaimana kata Al-Imam Mujahid rahimahullah, imam besar ahli tafsir dari generasi tabi'in. Beliau menafsirkan surat Adz-Dzariyat ayat ke-56, "Illa li'amurahum wa anhahum." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Maknanya adalah agar aku memerintah mereka dan melarang mereka. Maka hakikat ibadah adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan perintah Allah yang paling agung adalah tauhid, dan larangan Allah yang paling besar adalah syirik. Dan inilah kemuliaan manusia. Ketika manusia itu bertakwa kepada Allah, beribadah kepadanya, taat kepadanya. Sebagaimana Allah tegaskan, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Maka takwa satu-satunya ukuran kemuliaan hamba di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada bedanya orang Arab dan selain Arab. Tidak ada bedanya orang kaya dan orang miskin. Tidak ada bedanya keturunan pejabat bangsawan maupun keturunan rakyat jelata. Semuanya sama di sisi Allah. Yang membedakan hanyalah ketakwaan. Oleh karena itu, dalam Islam termasuk jahiliyah,
membanggakan apapun selain Islam. Tidak boleh ada di kehidupan ini yang kita banggakan tidak diri kita, tidak keluarga kita, tidak bangsa kita, tidak suku kita, bahasa kita, semuanya. Tidak ada yang pantas kita banggakan dan tidak dibolehkan. Dan termasuk jahiliyah membanggakan semua itu kecuali Islam. Karena kemuliaan hamba hanyalah dengan Islam, dengan iman, dengan ketakwaan. Oleh karena itu jemaah sekalian, orang yang tidak taat kepada Allah, maka berkurang kemuliaannya di sisi Allah. Semakin banyak dia berbuat maksiat, semakin berkurang kemuliaannya di sisi Allah. Kalau dia melakukan dosa terbesar, kesyirikan dan kekufuran, maka hilang sama sekali kemuliaannya di sisi Allah. Jadi hamba itu mulia. Hidup seorang hamba itu bernilai ketika dia menaati Allah Subhanahu wa ta'ala, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Oleh karena itu Al-Imam Syafi'i rahimahullah ketika beliau menafsirkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Qiyamah, ayahsabul insanu ayyutraka sudah, Allah Azza wa Jalla berfirman, ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Apakah manusia mengira dia akan dibiarkan sia-sia setelah diciptakan, hidupnya tidak berarti? Apa yang dimaksud dibiarkan sia-sia jamaah sekalian? Kata Al-Imam Syafi'i rahimahullah, ay la yu'mar wa la yunha. Hidup yang sia-sia itu adalah kehidupan yang tidak menjalankan perintah dan tidak menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kehidupan hamba yang tidak bernilai, tidak memiliki arti. Kehidupan yang sia-sia kalau dia di dunia tidak menjalankan perintah Allah dan tidak menjauhi larangannya. Oleh karena itu, hendaklah kita menjadikan hidup kita ini berarti, demi agar kita meraih kemuliaan di akhirat. Dan Allah ingatkan bahwa kemuliaan yang terbesar, kesuksesan yang hakiki, kalau kita sudah diselamatkan oleh Allah di akhirat kelak. Jangan sampai kita terlena dengan kehidupan dunia ini. Dalam surat Ali Imran ayat 185 Allah berfirman, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faza
wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Maka siapa yang telah dibebaskan oleh Allah dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dialah orang yang beruntung. Dialah orang yang sukses. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur, dan tidaklah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang menipu. Tetapi jemaah sekalian, hidup di dunia ini memang penuh dengan ujian dan cobaan. Oleh karena itu, banyak hamba yang terjerumus dalam perbuatan maksiat, yang tidak merealisasikan tujuan dia diciptakan di muka bumi ini. Apakah cobaan itu dari setan-setan, baik setan manusia maupun setan jin, ataukah dari hawa nafsunya sendiri? Maka dari itu di kesempatan ini insya Allah kita akan membahas secara ringkas 10 kiat agar kita selamat dari perbuatan maksiat, agar kita tidak terjerumus ke dalamnya, atau yang sudah terlanjur terjerumus ke dalamnya merasa sulit untuk lepas darinya. Maka semoga insya Allah 10 kiat ini dapat membantu. Kiat yang pertama dan paling utama adalah mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, dan selalu mengikhlaskan ibadahnya hanya karena Allah semata-mata. Inilah kunci utama, kiat yang paling penting agar kita selamat dari maksiat. Karena tauhid adalah kunci utama untuk menggapai hidayah. Dalam surat Al-An'am ayat 82 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kesyirikan sedikit pun, maka mereka itulah yang akan dianugerahkan nikmat keamanan dan nikmat hidayah. Jemaah sekalian, kita sebagai muslim telah mendapatkan hidayah, tetapi kita perlu tambahan hidayah dan istiqamah di atas hidayah itu. Jangan sampai kita tersesat atau terjerumus dalam perbuatan dosa. Maka ketahuilah kunci utamanya adalah mentauhidkan Allah dan terus-menerus berusaha menjaga diri kita dari dosa syirik, baik syirik besar maupun syirik kecil. Inilah kunci utama mendapatkan hidayah. Maka disinilah pentingnya mempelajari tauhid dan mengenal kesyirikan. Semakin besar usaha kita belajar tauhid dan mengenal kesyirikan, lalu kita jaga diri kita dari perbuatan dosa-dosa syirik dan juga pintu-pintu kesyirikan, itulah faktor utama kita mendapatkan hidayah, yaitu tambahan hidayah dan juga istiqamah. Walaupun kita sebagai muslim sudah mendapatkan hidayah,
tentu kita masih perlu tambahan hidayah dan juga perlu hidayah agar istiqamah. Dan tauhid bukan saja menjauhi dosa-dosa besar, bukan saja menjauhi dosa-dosa syirik, yaitu syirik besar yang membatalkan keislaman, tapi juga menjauhi syirik kecil. Oleh karena itu, ikhlas dalam beribadah kepada Allah bagian dari tauhid. Jemaah sekalian, tauhid dan ikhlas itu adalah dua kata, kalau disebutkan bersamaan maknanya berbeda, tapi kalau disebutkan bersendirian maknanya sama. Kalau disebutkan bersendirian, tauhid saja atau ikhlas saja, maka maknanya adalah memurnikan ibadah hanya untuk Allah semata-mata, dan kita melakukannya hanya karena Allah. Dan lawannya dua, syirik besar dan syirik kecil, riya dan sum'ah. Tapi kalau disebutkan bersamaan tauhid dan ikhlas, maka maknanya menjadi beda. Tauhid memurnikan ibadah hanya untuk Allah, dan ikhlas memurnikan ibadah hanya karena Allah. Lawan daripada tauhid adalah syirik besar, lawan daripada ikhlas adalah syirik kecil. Ini kalau disebutkan bersamaan. Dan ini kaidah penting untuk memahami banyak istilah syariat. Kaidahnya berbunyi, idza jatama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Kalau mereka berdua bersama, maka mereka berdua berpisah. Kalau mereka berdua berpisah, maka mereka berdua bersama. Ingat saja kalimat ini. Artinya, kalau disebutkan bersamaan, maknanya menjadi beda. Kalau disebutkan bersendirian, maknanya menjadi sama, mencakup kedua-duanya. Contoh lain, iman dan Islam. Kalau disebut bersamaan, maknanya menjadi beda. Iman adalah amalan batin, Islam adalah amalan zahir. Tapi kalau disebut bersendirian, iman saja atau Islam saja mencakup kedua maknanya. Contoh lain, qada dan qadar. Qada dan qadar. Kalau disebutkan bersamaan, maknanya menjadi beda. Qadar adalah ketetapan Allah sejak dahulu, dan qada adalah realisasinya sekarang. Tapi kalau disebutkan terpisah, maknanya menjadi sama, mencakup dua-duanya. Ini banyak contoh ya, termasuk tauhid dan ikhlas. Maka ketahuilah, tauhid dan ikhlas adalah kunci utama agar kita selamat dari maksiat. Iblis pun tahu itu. Jangan sampai iblis mengetahui tapi kita nggak tahu bahwa itulah senjata kita yang paling hebat, benteng kita yang paling kuat untuk selamat dari perbuatan maksiat. Allah sebutkan sumpah iblis dalam surat Shad ayat 82-83. Qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis bersumpah, demi kemuliaanmu ya Allah, sungguh benar-benar aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas.
Subhanallah. Iblis mengetahui dia tidak akan bisa mencelakakan dan menjerumuskan dalam dosa orang-orang yang ikhlas. Kemudian kita membaca tentang kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Bagaimana dahsyatnya godaan yang beliau dapatkan. Ketika itu beliau adalah seorang anak muda yang belum memiliki istri, dalam keadaan nafsu syahwat beliau sebagai anak muda juga sedang bergejolak, dan beliau tidak memiliki istri untuk melampiaskannya. Kemudian beliau diajak untuk melakukan hubungan terlarang oleh seorang wanita yang cantik jelita dan wanita yang punya kuasa, dan beliau tinggal di rumah keluarga itu dengan status sebagai pembantu atau budak, walaupun beliau bukan budak. Cuma orang-orang yang menemukan beliau menjualnya sebagai budak. Intinya beliau tinggal di keluarga itu sebagai pekerja, pembantu, bawahan yang harus tunduk kepada majikan. Dan beliau juga jauh dari keluarga. Tidak ada yang mengenal beliau di negeri itu. Kalau seandainya ketahuan beliau melakukan itu, maka beliau tidak terlalu malu, karena nggak ada yang kenal beliau. Sehingga banyak orang di kampungnya kelihatan orang soleh, tapi kalau sudah keluar daerah sudah berbeda keadaannya. Ini termasuk ujian. Dan wanita itu tidak malu-malu lagi. Dia bukan hanya memberi isyarat, tapi dia mengajak terang-terangan, dan dia mengunci pintu-pintu dan jendela. Sampai akhirnya kata Allah dalam surat Yusuf ayat ke-24, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Sungguh wanita itu benar-benar ingin melakukan hubungan terlarang dengan Yusuf, dan Yusuf pun hampir saja ingin melakukannya. Laula ar-ra'a burhana rabbih, kalaulah beliau tidak melihat tanda dari Rabbnya, Allah berikan pertolongan kepadanya sehingga beliau selamat. Kemudian jemaah sekalian, dalam lanjutan ayat Allah menjelaskan kepada kita sebab utama mengapa beliau diselamatkan oleh Allah. Kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya'a innahu min ibadinal mukhlasin. Demikianlah kami palingkan keburukan dan perbuatan keji itu dari Yusuf, karena dia termasuk hamba-hamba kami yang ikhlas, yang mentauhidkan Allah, yang memurnikan ibadahnya hanya untuk Allah semata-mata, yang meniatkannya hanya karena Allah. Maka inilah sebab beliau selamat. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam tafsir beliau mengatakan, ay bisababi ikhlasihi sarrafna anhu as-su'a wa kadzalika kullu mukhlis kama yadullu alaihi umumut ta'lil. Makna ayat ini, dengan sebab keikhlasan Yusuf
Sarafna anhu su'a, kami palingkan keburukan itu darinya. Wa kadzalika kullu mukhlis, demikian pula ini berlaku untuk semua orang yang ikhlas. Sebagaimana ini ditunjukkan oleh keumuman sebab, keumuman ayat. Jadi bukan khusus Nabi Yusuf alaihi salam. Juga beliau mengatakan, falamma akhlasa amalahu lillahi akhlasahu Allah wa khallasahu minas su'i wal fahsya. Ketika beliau mengikhlaskan amalannya untuk Allah, maka Allah pun mengikhlaskannya. Maksudnya Allah tolong dia untuk beramal dengan ikhlas karena dia punya usaha. Wa khallasahu minas su'i wal fahsya'i, dan Allah pun menyelamatkan dia dari perbuatan buruk dan perbuatan keji. Jadi jamaah sekalian, inilah faktor utama Allah menolong kita agar selamat dari perbuatan maksiat, yaitu tauhid dan ikhlas. Maka ini yang mesti kita perbaiki, yaitu kita bersihkan tauhid kita dari kotoran-kotoran syirik, baik syirik besar maupun syirik kecil. Inilah faktor utama untuk mendapatkan pertolongan Allah agar selamat dari maksiat, agar bisa lepas dari perbuatan dosa. Kiat yang kedua adalah berpegang teguh dengan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena Allah mengabarkan kepada kita, dengan meneladani sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan mendapatkan hidayah dan kita akan disayangi oleh Allah serta dicintai olehnya. Dalam surat An-Nur ayat ke-54, Allah Azza wa Jalla menegaskan, wa in tuti'uhu tahtadu, kalau kalian menaati Rasul maka kalian akan mendapatkan hidayah. Kalau kita sudah dapat hidayah, sudah muslim, maka hidayah yang dimaksud adalah tambahan hidayah dan istiqamah. Kemudian di surat An-Nur ayat ke-56, wa ati'ur rasul la'allakum turhamun, dan taatilah Rasul agar kamu mendapatkan rahmat, disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam surat Ali Imran ayat ke-31, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu, kalau kalian benar cinta kepada Allah, ikutilah aku. Ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Barulah Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka dengan mengikuti sunnah kita mendapatkan hidayah, menggapai kasih sayang Allah dan meraih cintanya. Jemaah sekalian, kalau seseorang sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tentu Allah akan melindunginya dari keburukan. Apakah keburukan dalam bentuk perbuatan dosa, ataukah keburukan yang menimpa fisiknya? Karena keburukan itu ada dua. Keburukan yang membahayakan agama kita, membahayakan akidah, ibadah, atau akhlak. Semua perbuatan dosa. Dan keburukan yang membahayakan fisik kita.
Dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah azza wa jalla berfirman, fa idza ahbabtuhu fakuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Kata Allah, apabila aku telah mencintai seseorang, maka akulah pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, dan akulah penglihatannya yang dia gunakan untuk melihat. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan akulah tangannya yang dia gunakan untuk memegang. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan akulah kakinya yang dia gunakan untuk melangkah. Apa maksud hadis ini jemaah sekalian? Tentu bukan maknanya Allah menyatu dengan makhluk. Itu pemahaman kufur dan bertentangan dengan akal sehat. Bagaimana bisa makhluk yang rendah, yang hina, yang kecil menyatu dengan Allah yang maha suci, maha besar, maha agung, maha tinggi, maha kuat? Ini penghinaan kepada Allah. Kalau ada orang yang memiliki keyakinan Allah bisa menyatu dengan makhluk dan bertentangan dengan akal sehat, namun faktanya keyakinan itu ada, yaitu pada golongan Syiah. Mereka yakini imam-imam mereka menyatu dengan Allah. Begitu pula pada gulatus sufiyah, orang-orang sufi ekstrim. Mungkin gak semua sufi seperti itu, tapi gulatus sufiyah, orang-orang sufi ekstrim yang memiliki keyakinan wahdatul wujud, Allah menyatu dengan hamba. Tentu bukan itu makna hadis ini. Para ulama ahli sunnati wal jamaah menjelaskan maksud hadis ini adalah Allah akan menjaga pendengarannya, penglihatannya, tangannya dan kakinya dari perbuatan-perbuatan dosa, dari kemaksiatan. Itu maknanya. Jadi inilah yang Allah akan anugerahkan kepada seorang hamba apabila hamba itu telah dicintai olehnya. Dan Allah mengabarkan kepada kita untuk menggapai cinta Allah dengan meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian lanjutan hadis juga membantah keyakinan Allah menyatu dengan makhluk. Wala in sa'alani la'utiyannahu wala in ista'adzani la'u'idzannahu. Kata Allah, apabila orang yang aku telah cintai itu meminta sesuatu kepadaku, pasti aku kabulkan. Berarti masih ada yang meminta dan yang dimintai. Berarti enggak menyatu Allah dengan makhluk. Di hadis ini pun membantah pemahaman ini, pemahaman yang kufur tersebut. Dan apabila dia meminta perlindungan kepadaku, pasti aku lindungi. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam syarah beliau, yaitu Syarah Al-Arba'in, mengatakan, al-makna anna Allah yusaddiduhu fi sam'ihi wa basarihi wa yadihi wa rijlihi. Makna hadis ini, Allah akan meluruskan pendengarannya, penglihatannya, tangannya dan kakinya. Wa yakunul makna, sehingga makna yang benar, an yuwaffiqa hadzal insan fima yasma' wa yubsir wa yamshi wa yabtish. Allah berikan taufik, Allah berikan hidayah kepada orang itu, yaitu orang yang telah Allah cintai, dalam pendengarannya, penglihatannya, langkah kakinya, dan tindakan tangannya. Ini kan 4 anggota tubuh yang paling banyak digunakan untuk berbuat maksiat. Mata, telinga, tangan, dan kaki. Bukan berarti hanya 4 ini yang Allah jaga, tapi semua anggota tubuhnya Allah berikan hidayah apabila Allah telah mencintainya. 2 hal ini jemaah sekalian kunci utama agar selamat dari maksiat: mentauhidkan Allah, mengikhlaskan ibadah, dan ibadah sesuai petunjuk Nabi Muhammad SAW. Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim Al-Harrani Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan,
Faman malat nafsuhu ila muharramin, maka siapa yang hawa nafsunya telah condong kepada yang haram. Jadi jemaah sekalian, ini beliau memberikan tips kepada kita, solusi terbaik ketika muncul di hati kita kecenderungan untuk melakukan sesuatu yang haram. Falyati bi ibadatillahi kama amarallahu mukhlisan lahuddina. Maka hendaklah dia segera beribadah kepada Allah seperti yang Allah perintahkan. Artinya sesuai petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mukhlisan lahuddina, dengan memurnikan ibadah itu hanya untuk Allah semata. Fa inna dzalika yasrifu anhu su'a wal fahsya'a, maka itu akan memalingkan keburukan dan perbuatan keji itu darinya. Lalu ibadah apa yang beliau maksudkan? Semua ibadah. Tapi di kesempatan yang lain beliau mengatakan hendaklah solat. Ketika ada kecenderungan di hati kita untuk melakukan perbuatan maksiat, hendaklah kita segera melakukan solat. Solat dengan memenuhi dua syarat ini. Kita ikhlaskan ibadah itu hanya untuk Allah dan hanya karena Allah semata. Dan kita solat sesuai petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena Allah juga mengatakan, inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya solat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Solat yang bagaimana? Solat yang memenuhi dua syarat ini. Makanya jangan heran jemaah sekalian, kalau kita sering mendengar ada orang yang rajin solat tapi maksiat jalan terus, maka pasti solatnya tidak beres. Pasti itu, yakin. Karena Allah nggak mungkin salah. Allah mengatakan sesungguhnya solat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi kenapa dia rajin solat, maksiatnya juga rajin? Karena solatnya tidak beres. Apakah kurang ikhlas? Ataukah kurang dalam mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga solatnya tidak mencegahnya dari perbuatan keji dan mungkar. Kemudian yang ketiga, termasuk kiat yang sangat penting agar kita selamat dari maksiat adalah mendalami ilmu agama, terutama ilmu untuk mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu ilmu tauhid, ilmu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Maka semakin kita mengenal Allah, kita akan semakin takut kepada Allah. Sebagaimana dalam surat Fatir ayat ke-28 Allah mengatakan, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanyalah yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah al-ulama. Maksud ulama di sini adalah orang-orang yang berilmu, yang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan harus jadi ulama dulu baru selamat dari maksiat, baru menjadi takut kepada Allah. Tapi maksudnya berilmu tentang Allah. Maka rasa takut seseorang kepada Allah bergantung pada ilmunya tentang Allah. Oleh karena itu, sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, laisal ilmu bikathratir riwayah, innamal ilmu khasyatullah. Bukanlah ilmu itu sekedar kita banyak tahu, banyak riwayat yang kita hafal, tapi hakikat ilmu adalah rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Al-Hafidh Ibnu Rajab dalam Fathul Bari beliau mengatakan, faman kana billahi wa bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi wa ahkamihi a'lamu kana lahu akhsha wa atqa.
Maka siapa yang lebih berilmu tentang Allah, nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya, dan hukum-hukumnya, maka pasti dia lebih takut dan lebih takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innama tangkusul khasyatu wa taqwa bihasabi naqsil ma'rifati billah. Hanyalah kurang rasa takut dan ketakwaan seseorang kepada Allah sesuai dengan kurangnya pengenalan dia terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu jemaah sekalian, orang yang paling jauh dari maksiat, yang paling takwa kepada Allah adalah Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kenapa? Karena beliau yang paling berilmu tentang Allah, tentang nama-nama dan sifat-sifatnya, dan tentang hukum-hukum syariatnya. Begitu pula hukum-hukum terhadap para pendosa kelak di akhirat. Beliau yang paling mengetahui itu. Maka beliau pun yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya jemaah sekalian, para ulama salaf dahulu mengatakan, ilmu ini menjaga kita. Sebagaimana kata sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, al-ilmu khairun minal mal. Al-ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Ilmu itu lebih baik daripada harta. Karena ilmu itu menjagamu, sedangkan harta itu kamulah yang repot menjaganya. Al-ilmu yazku 'alal 'amal wal mal tungkisuhun nafaqah. Dan ilmu itu bertambah jika diamalkan, sedangkan harta berkurang jika dibelanjakan. Jadi, ilmu ini menjaga kita jemaah sekalian. Maka semangatlah dalam menuntut ilmu. Itulah sebabnya dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Muawiyah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, Allah akan pahamkan dia dengan agama. Dan dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Innamal ilmu bitta'allum wal fiqhu bittafaqquh." Ilmu itu hanyalah didapat dengan belajar, pemahaman juga didapat dengan usaha untuk menuntut ilmu. Jadi nggak mungkin datang dengan sendirinya. Maka semakin kita belajar, semakin kita pahami agama ini, berarti semakin banyak kebaikan Allah anugerahkan kepada kita. Begitu pula dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh suatu jalan untuk mempelajari ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan masuk surga. Karena dengan ilmu kita mengenal Allah dan kita takut kepada Allah. Dan dengan ilmu kita tahu ini jalan yang lurus yang mengantarkan kita ke surga, dan itu jalan yang menyimpang yang menjerumuskan kita ke neraka. Maka orang yang menuntut ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan masuk surga. Berarti Allah akan jaga dia dari hal-hal yang dapat menjerumuskan dia ke neraka dengan sebab usaha dia menuntut ilmu. Dan ini juga menunjukkan kepada kita, menuntut ilmu adalah amalan yang agung yang Allah cintai, yang dengannya Allah mencintai para penuntut ilmu dan para ulama. Jadi agar kita selamat dari perbuatan-perbuatan maksiat dan istiqamah di atas ketaatan, maka hendaklah kita mendalami ilmu agama. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah dalam Fathul Bari, beliau menukil dari Al-Kirmani dalam syarah hadis, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah akan pahamkan dia dengan agama. Maka kata Al-Kirmani rahimahullah, "Anna min jumlatil istiqamah
an yakuna tafaqquh li'annahu al-asal, bahwasanya termasuk makna istiqamah itu adalah hendaklah seorang mendalami ilmu agama, karena itu adalah pondasi yang menyelamatkan kita. Kemudian kiat yang keempat, hendaklah kita banyak berdoa kepada Allah dan memohon perlindungan kepadanya. Memohon perlindungan dari perbuatan maksiat dan dari godaan setan. Nabi Yusuf alaihissalam ketika digoda oleh wanita yang cantik tersebut, apa yang pertama beliau lakukan? Allah sebutkan di surat Yusuf ayat ke-23. Warawadathu allati huwa fi baitiha an nafsi wa ghallaqatil abwab wa qalat haytalak. Dan wanita itu yang Nabi Yusuf alaihissalam tinggal di rumahnya menggoda Yusuf untuk melakukan hubungan terlarang itu dengannya. Wa ghallaqatil abwab, dan dia mengunci semua pintu-pintu. Artinya dia membuat Nabi Yusuf alaihissalam terperangkap bersamanya dalam ruangan itu. Bukan Nabi Yusuf sengaja, tapi dia memerangkap Nabi Yusuf alaihissalam. Wa qalat haytalak, dia pun berkata, ayolah kita lakukan. Dengan terang-terangan, tanpa malu lagi. Maka apa yang pertama dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam? Qala ma'adzallah. Beliau berkata, aku berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang pertama diucapkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Begitu pula yang diucapkan oleh Maryam ketika datang malaikat Jibril dan dia mengira adalah seorang manusia laki-laki yang ingin menggodanya. Maka yang pertama beliau ucapkan, a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. A'udzu birrahmani minka. Aku berlindung kepada Allah yang Maha Penyayang darimu. Karena beliau belum tahu, beliau mengira yang datang adalah manusia biasa yang ingin menggodanya. Maka yang pertama beliau lakukan adalah meminta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena jemaah sekalian, tidak ada yang bisa menyelamatkan kita dari perbuatan dosa kecuali Allah. Sebagaimana tidak ada yang bisa menolong kita untuk menaati Allah kecuali Dia. Maka ketahuilah, ketaatan kepada Allah itu adalah anugerah dari Allah, rahmat dari Allah, sehingga kita harus meminta kepadanya. Dalam surat An-Nur ayat ke-21, Allah Azza wa Jalla berfirman, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abadah. Kalaulah bukan karena anugerah dari Allah dan rahmatnya kepadamu, maka tidak seorang pun darimu yang dapat mensucikan diri selama-lamanya. Mensucikan diri di sini maknanya adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah dalam tafsir beliau. Karena setan akan selalu berusaha menjerumuskan kita dalam dosa. Tidak ada jalan selamat kecuali berdoa kepada Allah, memohon pertolongannya. Doa yang disertai dengan harapan yang besar dan ketergantungan hati kepadanya. Karena Allah berjanji, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, maka aku akan mengabulkan doamu. Allah juga berjanji, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa bertawakal, bergantung hati hanya kepada Allah, maka cukuplah Allah sebagai penolongnya. Dan di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam
agar selamat dari perbuatan maksiat adalah Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Doa yang singkat, hafalkan jemaah sekalian. Allahumma ati nafsi taqwaha, ya Allah, anugerahkanlah ketaatan kepada jiwaku. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha, dan sucikanlah jiwaku, engkaulah sebaik-baik yang mensucikannya. Anta waliyuha wa maulaha, engkaulah penolong dan penguasa jiwaku. Ini diantara doa yang diajarkan Nabi SAW. Dan masih banyak lagi doa-doa meminta hidayah maupun doa-doa agar istiqamah. Doa yang lainnya Nabi SAW membaca, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Beliau minta 4. Allahumma inni as'alukal huda, ya Allah, aku minta kepadamu hidayah, wat tuqa, ketakwaan, wal afafa, kesucian. Kesucian di sini mengandung 2 makna. Kesucian dari perbuatan dosa dan dari meminta-minta harta orang. Itu makna kesucian dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal ghina, dan kecukupan. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam minta kesucian, tidak minta-minta kepada harta orang, maka beliau susul dengan minta kecukupan supaya tidak butuh kepada orang lain kecuali hanya kepada Allah yang satu saja. Jemaah sekalian, betapa dahsyatnya usaha setan untuk menjerumuskan manusia dalam dosa, sehingga kita betul-betul butuh pertolongan Allah. Allah sebutkan di surat Al-A'raf ayat 16-17 tentang bagaimana usaha setan menyesatkan manusia. Qala fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Iblis berkata, karena engkau telah menghukum aku tersesat, maka sungguh benar-benar aku akan menghalang-halangi mereka dari jalanmu yang lurus. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim, kemudian aku akan datangi mereka dari arah depan, wa min khalfihim, dan dari arah belakang, wa an aymanihim, dan dari arah kanan, wa an syama'ilihim, dan juga dari arah kiri, wala tajidu aktsarahum syakirin, sehingga engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka sebagai orang-orang yang bersyukur. Jadi Allah menyebutkan ucapan iblis bahwa dia akan mendatangi manusia dari 4 penjuru. Yang pertama dari arah depan. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, maksudnya dia akan membuat kita ragu terhadap akhirat. Yang kedua dari arah belakang, maknanya dia akan membuat kita cinta dunia. Yang ketiga dari arah kanan, maknanya adalah setan memunculkan berbagai macam syubhat yang menjerumuskan dalam kesyirikan, kekufuran, dan bid'ah-bid'ah. Kemudian dari arah kiri, maknanya adalah setan membuat manusia condong kepada maksiat. Ini maksudnya 4 arah kedatangan setan, sebagaimana ditafsirkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ada rahasia mengapa setan tidak mengatakan saya akan mendatangi kalian dari arah atas. Kata Imam Qatadah rahimahullah, sebagaimana dinukil oleh Ibnu Qayyim dalam Ighatsatul Lahafan, ataka syaitan ibnu Adam, ataka syaitan ibnu Adam min kulli wajhin ghaira annahu lam ya'tika min fawqika. Setan akan mendatangimu wahai anak Adam dari segala penjuru, akan tetapi dia tidak bisa mendatangimu dari arah atas. Lam yastati an yahula bainaka wa bain rahmatillah, karena dia tidak sanggup untuk menghalangi engkau
mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi setan, iblis itu beriman Allah di atas. Dan keimanannya itu tidak disalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena iblis memang pada dasarnya dulu dia makhluk yang beriman kan, dan makhluk yang mengenal kebenaran. Oleh karena itu kekufuran iblis bukan karena ragu terhadap kebenaran, bukan karena tidak mengetahui kebenaran itu sehingga mendustakannya, tidak. Kekufurannya apa? Menentang kebenaran itu dalam keadaan dia tahu bahwa itu adalah benar. Artinya dia adalah makhluk yang mengenal kebenaran. Makanya tadi kita sebutkan di surat Shad ayat 82-83, iblis bersumpah dengan menyebut sifat Allah. Wa bi'izzatika, dengan kemuliaanmu. Kemuliaan Allah adalah sifat Allah. Boleh kita bersumpah dengan menyebut nama Allah dan sifat Allah. Sebaliknya, menyebut nama makhluk dalam bersumpah adalah syirik. Jadi iblis enggak berbuat syirik dari sisi ini. Maka Allah ingatkan kepada kita di surat Al-A'raf ayat ke-200. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah innahu sami'un alim. Maka jika setan mengganggumu dengan satu gangguan atau menggodamu untuk menjerumuskan dalam maksiat, mohonlah perlindungan kepada Allah, sesungguhnya dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Kemudian yang kelima, kiat penting agar selamat dari maksiat, agar bisa terlepas dari dosa, adalah menjauhi teman-teman yang buruk dan bersahabat dengan orang-orang soleh. Ini penting sekali. Karena banyak manusia tersesat gara-gara salah gaul, gara-gara berteman dengan setan yang dia kira teman, padahal setan yang menyesatkannya. Teman jemaah sekalian yang suka mengajak-ajak kita berbuat dosa atau menghalangi kita melakukan ketaatan, atau saat melihat kita berbuat dosa dia malah kompori, dia malah mendukung kita melakukannya, maka hakikatnya dia bukan teman, tapi setan berwujud manusia. Karena itu tugasnya setan, menyesatkan manusia. Oleh karena itu Allah ingatkan dalam surat Al-Furqan ayat 28-29. Wa yawma ya'uddu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Ingatlah kelak hari ketika orang yang zalim itu menggigit kedua tangannya karena saking menyesalnya. Bukan sekedar gigit jari, tangannya dia gigit, bukan satu tangan, dua tangan dia gigit, seraya berkata, aduhai, andai dulu aku mengikuti jalan Rasul. Inilah satu-satunya penyesalan. Kenapa dulu tidak mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalilah. Kemudian dia berkata lagi, celaka aku. Aduhai, andai dulu aku tidak menjadikan fulan sebagai teman dekatku. Laqad adallani 'ani dzikri ba'da idz ja'ani. Karena sungguh dia telah menyesatkan aku dari Al-Qur'an setelah Al-Qur'an itu datang kepadaku. Wa kana syaitanu lil insani khadhula. Dan setan itu memang penipu manusia. Dan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Abu Daud dan Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil." Seseorang itu tergantung
agama sahabat karibnya, maka hendaklah setiap kalian memilih siapa yang hendak dia jadikan sahabat dekatnya. Bahkan jemaah sekalian, orang yang telah terjerumus dalam dosa yang begitu dahsyat, dengan menjauhi teman-teman yang buruk, dia selamat. Kalau dia tetap bersama teman-teman yang buruk atau tinggal di lingkungan yang jelek, maka dia sulit untuk selamat. Kalaupun dia tobat sekarang, bisa jadi besok dia terpengaruh lagi karena masih berkawan dengan orang-orang yang rusak. Makanya pembunuh 100 nyawa yang kita baca dalam hadis sahih, Nabi SAW pernah menceritakan tentang seorang pembunuh 100 nyawa, luar biasa dosanya, tapi ternyata dia masih bisa bertobat. Cara agar dia bisa bertobat dengan benar, dinasihatkan oleh sang alim, kamu harus hijrah. Bukan hijrah sekedar bermakna tobat, tapi meninggalkan kampung halamanmu, negeri tempat tinggalmu, karena di situ dihuni oleh orang-orang yang rusak. Hendaklah kamu pindah ke negeri tempat tinggalnya orang-orang soleh, dan beribadahlah kepada Allah bersama mereka. Dia pun melakukan apa yang menjadi nasihat sang alim tersebut. Karena ini penting sekali. Lingkungan itu sedikit banyak memberikan pengaruh kepada seseorang. Sampai-sampai jemaah sekalian, Abu Thalib ini luar biasa pengorbanannya untuk Nabi Muhammad SAW dan untuk Islam. Tidak mendapatkan hidayah gara-gara berteman dengan Abu Jahal. Abu Thalib hampir saja masuk Islam di akhir hayatnya, kalaulah tidak karena berteman dengan Abu Jahal. Nabi Muhammad SAW mendatangi Abu Thalib untuk mendakwahinya terakhir kali. Ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajjalaka biha indallah. Wahai paman, ucapkan la ilaha illallah, satu kalimat yang dengannya aku akan berhujjah untukmu di hadapan Allah kelak di hari kiamat. Tapi Abu Jahal di sampingnya mengatakan, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Apakah kamu benci dengan agamanya Abdul Muttalib? Dia enggak mau dicela oleh Abu Jahal, dia enggak enakan sama Abu Jahal karena teman baik. Maka dia pun terhalang mendapatkan hidayah. Maka bertemanlah dengan orang-orang baik, terutama dengan para ulama dan para penuntut ilmu. Al-Imam Maimun bin Mihran rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan, wajadtu salaha qalbi fi mujalasatil ulama. Aku dapati kebaikan hatiku dalam bermajlis, bergaul, duduk-duduk bersama dengan para ulama. Inilah teman kita yang terbaik, orang-orang yang berilmu, yang selalu mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak membiarkan kita apabila terjerumus dosa. Inilah orang yang paling sayang kepada kita, teman terbaik. Jika dia selalu menasihati kita dan tidak membiarkan kita tatkala kita terjerumus dosa. Namun sangat disayangkan jemaah sekalian, ada sebagian orang teman seperti ini malah dia benci. Seharusnya kita bersyukur dan kita berikan penghargaan yang terbaik kalau ada kawan yang berani menegur kita saat kita terjerumus dosa. Kawan seperti ini yang harus dipertahankan. Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah dalam syarah Al-Bukhari beliau mengatakan, ihris ala an tashaba unasa ahli khairin yurshidunaka idza gawaitah wa yuhdunaka idza dalaltah wa yudzakkirunaka idza nasita wa yuallimunaka idza jahilta. Bersemangatlah engkau untuk mencari, untuk berteman dengan orang-orang baik
yang membimbingmu apabila kamu menyimpang, yang memberi petunjuk kepadamu apabila kamu tersesat, yang mengingatkanmu apabila kamu lupa, yang mengajarkanmu apabila kamu belum mengetahui. Inilah kawan yang terbaik. Kiat yang keenam agar kita lepas dari maksiat atau selamat darinya adalah menjauhi sebab-sebabnya atau pintu-pintunya. Karena setiap maksiat itu memiliki perangkap. Kalau seseorang sudah masuk ke perangkapnya, lebih sulit dia selamat darinya. Walaupun bukan berarti tidak mungkin dia selamat. Dia masih bisa selamat walaupun sudah masuk perangkap. Atau bahkan sudah masuk dalam maksiat itu. Tetapi kalau dia belum masuk perangkap, lebih mudah dia selamat. Oleh karena itu, Islam melarang kita semua perbuatan maksiat itu dari dua sisi larangan. Pertama, larangan melakukannya. Yang kedua, larangan mendekatinya. Jadi, ini berlaku untuk semua yang Allah haramkan. Allah haramkan melakukannya, dan Allah haramkan juga mendekatinya. Mendekatinya itu bermakna melakukan hal-hal yang menjerumuskan kepadanya. Dalam surat Al-An'am ayat 151, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan." Dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan keji yang nampak maupun yang tersembunyi. Jadi bukan hanya dilarang melakukannya, mendekatinya pun dilarang. Juga dalam surat Al-Isra ayat ke-32, "Wala taqrabuz zina," dan janganlah kamu mendekati zina. Maka semua pintu-pintu yang menjerumuskan kepada zina harus kita jauhi. Itu sudah diharamkan. Seperti memandang lawan jenis yang bukan mahram atau bukan pasangan kita yang sah, apalagi menyentuhnya atau berdua-duaan dengannya, berikhtilat, bercampur baur. Ini semuanya menjerumuskan kepada zina. Maka semua itu harus kita hindari agar kita tidak terjerumus ke dalam maksiat. Inilah di antara keindahan syariat Islam, memberikan kepada kita pencegahan sebelum terjadi penyakit, karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Kemudian kiat yang ke berapa sekarang? Yang ke-7. Banyak ingat mati dan merenungkan umur kita yang semakin hari semakin habis, mendekati akhir. Ini perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan At-Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aktsiru dzikra hadzimil ladzat." Perbanyaklah mengingat pemutus segala kelezatan dunia. Maksudnya kematian. Maka Nabi SAW mengingatkan kita, nikmatnya dunia ini semuanya akan terputus. Termasuk perbuatan-perbuatan maksiat yang terasa nikmat, walaupun itu nikmat yang semu. Maka kematian kita akan memutuskannya. Tidak ada yang kita bawa ke alam kubur kecuali penderitaannya saja. Kenikmatannya sudah habis, yang tersisa tinggal penderitaan. Maka Rasulullah SAW mengingatkan kita untuk perbanyak ingat mati. Beliau bukan hanya menyuruh kita ingat mati, tapi menyuruh kita memperbanyak ingat mati. Oleh karena itu jamaah sekalian, ketika kita ingat mati, itu sudah termasuk ibadah. Karena menaati perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga semakin banyak kita ingat mati, semakin bagus. Dan ketika beliau ditanya,
fa ayyul mu'minina akyas, ya Rasulullah, orang mukmin manakah yang paling cerdas? Maka beliau menjawab, aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu istidadan ulaikal akyas. Orang mukmin yang paling cerdas, manusia yang paling pintar itu adalah yang paling banyak ingat mati dan paling baik persiapannya untuk kehidupan setelah mati. Mereka itulah orang-orang yang cerdas. Jemaah sekalian, kalau ada kawan kita sudah merencanakan bisnisnya untuk 30-40 tahun yang akan datang, mungkin dia mengatakan, saya sudah harus jadi bos besar ketika itu. Bisnis saya sudah harus merambah ke puluhan kota. Dan saat itu saya tinggal menikmati. Uang masuk, saya tinggal santai saja. Dia sudah rencanakan. Maka kita katakan dia pintar, dia cerdas. Maka Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita, orang yang lebih cerdas, yang lebih pintar adalah yang merencanakan kehidupannya 100 tahun yang akan datang, 1.000.000 tahun yang akan datang, bahkan tanpa ada batas, yaitu kehidupan yang kekal abadi. Inilah orang pintar yang hakiki, merencanakan kehidupannya di akhirat kelak yang kekal abadi. Ad-Daqaq rahimahullah, sebagaimana disebutkan oleh Al-Qurtubi dalam At-Tadhkirah, beliau mengatakan, man aktsara dzikral maut ukrima bi thalathati asya. Barang siapa memperbanyak ingat mati, dia akan dimuliakan dengan 3 hal. Karena ingat mati itu ibadah. Ibadah yang memiliki keutamaan. Di antara keutamaannya, dia akan diberikan 3 hal. Yang pertama, ta'jilit taubah. Dia akan bersegera untuk bertobat. Yang kedua, wa qana'atil qalbi. Hatinya merasa cukup. Hatinya tidak menderita karena memikirkan kekurangan hartanya. Hatinya merasa cukup. Wa nasyatil ibadah. Yang ketiga, semangat ibadah. Ini 3 kemuliaan yang Allah akan berikan kepada orang yang banyak ingat mati. Karena banyak ingat mati itu sendiri adalah ibadah. Sebab diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, "Wa man nasiyahu uqiba bi thalathin." Dan siapa melupakan kematian, tidak ingat mati, maka dia akan dihukum dengan 3 hal. Yang pertama, taswifit taubah. Suka menunda-nunda tobat. Hati-hati jemaah sekalian, ini bagian dari hukuman, bagian dari azab yang Allah timpakan kepada seseorang. Apanya yang diazab? Hatinya. Sehingga dia tidak mau bertobat kepada Allah. Yang kedua, wa tarkir ridha bil kafaf. Dia tidak merasa cukup, padahal sebenarnya sudah cukup. Tapi dia selalu merasa kekurangan. Enggak pernah nikmat hatinya. Selalu merasa menderita karena kekurangan. Wat takasul fil ibadah. Yang ketiga, dia pun malas beribadah. Jadi, ini pentingnya kita mengingat mati. Kemudian jemaah sekalian, Allah Azza wa Jalla mengingatkan kita, sebuah penyesalan di dunia ini, tapi penyesalannya sudah terlambat, yaitu menjelang mati. Kalau menjelang mati kita baru mau menyesal, baru mau bertobat, maka sudah terlambat. Allah ingatkan tentang ratapan penyesalan yang sangat menyesakkan ini dalam banyak ayat, diantaranya dalam surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai ke 100. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sampai ketika kematian telah mendatangi mereka,
Maka mereka pun memohon kepada Allah, wahai Rabbku, kembalikan aku ke dunia, sehingga aku bisa beramal soleh pada kehidupan yang telah aku tinggalkan itu. Maka Allah tegaskan, kalla innaha kalimatun huwa qailuha, sekali-kali tidak. Itu hanyalah kalimat yang dia ucapkan saja, enggak mungkin dikabulkan. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, dan di hadapan mereka ada barzakh, ada dinding pembatas sampai hari kebangkitan. Ini saat pertama dia di alam kubur. Tapi ada ayat juga yang menjelaskan baru menjelang mati, belum sampai mati, yaitu surat Al-Mu'minun ayat 9 dan ke-10. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa anfiku mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Berinfaklah kalian, bersedekahlah kalian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada kalian sebelum datang kematian kepada seorang dari kalian. Fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, wahai Rabbku, tundalah kematianku sebentar saja. Perhatikan jemaah sekalian, saking menyesalnya dan saking inginnya, dia tidak minta lama, dia hanya minta sebentar saja, ditunda kematiannya. Apa yang dia harapkan kalau ditunda kematiannya? Apakah ingin bersama orang-orang yang dia cintai, bersama istrinya yang cantik, anak-anaknya yang lucu, kawan-kawannya yang setia, jabatan dan kekuasaannya, harta bendanya? Tidak. Semua itu sudah dia lupakan. Apa yang dia inginkan ketika itu? Fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, tundalah kematianku sebentar saja. Tidak lama dia minta. Untuk apa? Agar aku bisa bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang beramal soleh. Tapi Allah menegaskan, wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila sudah datang ajalnya. Wallahu khabirum bima ta'malun, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala pernah mengingatkan, ya bani Adam, innama anta ayyamun, kullama dhahaba yaumun dhahaba ba'duka. Wahai anak Adam, engkau hanyalah hari-hari. Setiap berlalu satu hari, maka berlalu pula sebagian dari dirimu. Inilah hakikat kita, bagaikan hari-hari yang berlalu. Berlalu pula umur kita dan tidak mungkin kembali. Yang harus kita takutkan jemaah sekalian adalah tatkala kita berbuat maksiat lalu datang kematian kita. Itu dia masalahnya. Kalau kita menunda-nunda taubat, kita tidak mengetahui, mungkin malaikat maut sudah mengincar kita, dan mungkin kita belum sempat bertobat. Maka orang yang berbuat maksiat, apakah dia sedang berbuat maksiat, atau maksiatnya sudah selesai dia lakukan, tapi dia belum bertobat, lalu dia mati, itulah yang disebut dengan su'ul khatimah, akhir kehidupan yang buruk. Bahkan walaupun maksiatnya sudah dia lakukan 15 tahun yang lalu, tapi dia belum bertobat, maka itu adalah akhir kehidupan yang buruk jika dia mati sebelum bertobat. Dan Rasulullah SAW mengingatkan, innal abda la ya'malu fima yaran nas amal ahlil jannah wa innahu lamin ahlin nar. Sesungguhnya ada seorang hamba yang mengamalkan amalan penghuni surga di mata manusia, padahal dia termasuk penghuni neraka. Wa ya'malu fima yaran nas amal ahlin nar wa huwa min ahlil jannah. Atau sebaliknya, dia melakukan amalan penghuni neraka di mata manusia, padahal dia termasuk penghuni surga. Kenapa demikian?
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innamal a'mal bi khawatimiha, dan sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung penutupannya. Jadi mungkin orang yang berbuat dosa itu ketika dia bertobat, dia belum sempat memperbanyak kebaikan, tapi dia sudah bertobat dari maksiat, maka dia pun masuk surga karena dia mendapatkan husnul khatimah. Sebaliknya, orang yang melakukan amal ketaatan lalu dia mencoba untuk mencicipi dosa, ternyata saat itu dia mati, maka matinya su'ul khatimah, dengan sebab itu dia masuk neraka. Ini yang perlu kita takutkan. Kemudian kiat yang ke-8, termasuk kiat penting agar kita selamat dari maksiat adalah sering mengingat tentang keindahan surga dan dahsyatnya neraka. Atau secara umum, indahnya akhirat bagi orang-orang yang beriman dan dahsyatnya alam akhirat, mulai dari alam kubur sampai hari kebangkitan, sampai ke neraka bagi orang-orang yang tidak beriman. Satu hadis saja jemaah sekalian. Hadis ini sangat patut kita renungkan. Sangat patut kita selalu mengingatnya tentang bagaimana indahnya surga dan dahsyatnya neraka. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli nari yaumal qiyamah." Kelak akan didatangkan di hari kiamat penduduk dunia yang paling nikmat hidupnya ketika di dunia, namun dia termasuk penghuni neraka. Jadi orang ini ketika hidup di dunia adalah yang paling nikmat. Mungkin dia orang paling kaya atau paling berkuasa, tapi dia bergelimang maksiat ketika di dunia, maka dia termaksud penghuni neraka. Didatangkan dia kelak di hari kiamat. Fayusbagu finnari sobagatan, dia pun dicelup di neraka dengan satu celupan. Maksudnya dimasukkan sebentar lalu dikeluarkan lagi, belum dimasukkan selama-lamanya. Dia dikeluarkan lagi untuk ditanya, thumma yuqal ya bena Adam hal ra'aita khairan qad, hal marra bika na'imun qad. Wahai anak Adam, apakah engkau pernah melihat kebaikan hidup di dunia? Apakah engkau pernah merasakan nikmatnya hidup di dunia? Fayaqul la wallahi ya Rabb. Maka dia pun menjawab, tidak demi Allah wahai Rabbku. Tentu bukan maksud dia berdusta. Dia orang yang paling nikmat hidupnya ketika di dunia, tapi ketika ditanya, pernah nggak merasa nikmat hidup di dunia? Dia katakan tidak, bahkan dia bersumpah. Bukan maksudnya berdusta jamaah sekalian, tapi sekejap berada di neraka membuat dia lupa dengan semua nikmat dunia. Jadi yang diazab bukan hanya fisiknya, tapi juga psikisnya. Saking dahsyatnya azab neraka membuat dia lupa dengan semua nikmat dunia, padahal dia orang yang paling nikmat hidupnya ketika di dunia. Sebaliknya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yu'ta bi asyaddin nasi bu'san fid dunya min ahlil jannati. Didatangkan orang yang paling menderita hidupnya ketika di dunia, namun dia termasuk penghuni surga. Karena di dunia walaupun hidupnya menderita, dia bersabar dan terus taat kepada Allah. Fayusbagu sabagatan fil jannah. Dia pun dicelup dengan satu celupan di surga. Dimasukkan sebentar lalu dikeluarkan kembali untuk ditanya. Fayuqal, maka dikatakan kepadanya, fayuqal lahu ya bena Adam hal ra'aita bu'san qad, hal marra bika syiddatun qad. Wahai anak Adam, pernahkah engkau melihat kesengsaraan hidup ketika di dunia? Pernahkah engkau merasakan penderitaan hidup ketika di dunia?
Fayaqul la wallahi ya Rabb. Dia pun mengucapkan yang sama, tidak, demi Allah wahai Rabbku, ma marra bi bu'sun qattu wala ra'aitu syiddatan qattu. Tidak pernah aku rasakan kesengsaraan hidup ketika di dunia, tidak pernah pula aku melihat penderitaan hidup ketika di dunia. Artinya, sekejap berada di surga telah membuat dia lupa dengan semua penderitaan hidup ketika di dunia. Saking indahnya nikmat surga itu, membuat orang lupa dengan semua kesusahan hidup yang pernah dia lalui. Lupa sudah. Karena mengingat itu kan juga menyiksa ya. Mengingat penderitaan hidup kita itu juga bisa menyiksa. Tapi dengan nikmat surga sanggup membuat orang itu lupa dengan semua kesengsaraan hidup di dunia, padahal dia adalah orang yang paling menderita ketika di dunia. Jadi jemaah sekalian, kalau begitu tidak ada apa-apanya. Semua keindahan, semua kenikmatan dunia ini dibandingkan dengan akhirat. Begitu pula tidak ada apa-apanya semua penderitaan, semua kesusahan kita di dunia ini dibandingkan penderitaan di akhirat kelak. Jadi jangan sampai kita korbankan kebahagiaan kita di akhirat hanya demi mengejar kesenangan dunia yang sedikit. Rasulullah SAW juga mengingatkan kita, mad dunya fil akhirah illa mithlu ma yaj'alu ahadukum usbu'ahu fil yam falyanzur bima yarji. Tidaklah dunia ini dibandingkan dengan akhirat kecuali hanya seperti orang yang mencelupkan jarinya di laut, kemudian hendaklah dia lihat berapa banyak air yang menetes dari jarinya tersebut. Itulah perumpamaan kehidupan dunia. Dan sisa air di lautan adalah perumpamaan kehidupan akhirat. Jadi nggak ada apa-apanya. Waktu yang kita lalui dengan segenap kenikmatan ataupun penderitaan di dunia ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan akhirat. Kemudian yang kesembilan, termasuk kiat penting agar kita selamat atau terlepas dari perbuatan maksiat adalah bersabar dan berjuang. Bersabar dan berusaha keras, berjuang. Kenapa jemaah sekalian? Karena Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita, huffatil jannatu bil makari wa huffatin nar bisyahawat. Surga itu diliputi dengan hal-hal yang dibenci oleh hawa nafsu, sedangkan neraka diliputi oleh hal-hal yang disenangi oleh hawa nafsu. Hadis sahih diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah dan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhumah. Oleh karena itu, kesabaran yang kita butuhkan mencakup 3 bentuk kesabaran. Pertama, kesabaran dalam menjalankan perintah Allah. Yang kedua, kesabaran dalam menjauhi larangan Allah. Dan yang ketiga, kesabaran dalam menghadapi kesusahan-kesusahan atau musibah dan malapetaka yang menimpa kita. Juga Rasulullah SAW mengingatkan, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara bagi orang yang beriman dan surga bagi orang-orang kafir. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kenapa jemaah sekalian? Karena orang mukmin itu harus menahan nafsu syahwatnya, harus bersabar, harus berjuang, sehingga dunia ini seperti penjara yang membuat dia tidak bebas memperturutkan hawa nafsunya. Sedangkan orang kafir, mereka tidak peduli halal atau haram, mereka perturutkan hawa nafsunya. Dalam hadis yang diriwayatkan At-Tabarani dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Thalathun muhlikat
ada 3 perkara yang membinasakan. Syuhun muta', wa hawan muttaba', wa ijabul mar'i binafsihi. Kekikiran yang ditaati, hawa nafsu yang dituruti, dan kekaguman seseorang terhadap dirinya, ujub, merasa hebat. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah pernah mengatakan, al-hawa'u da'un wa dawa'uhu mukhalafatuhu. Hawa nafsu itu adalah penyakit, dan obatnya adalah menyelisihinya. Dan untuk menyelisihinya butuh kesabaran, dan terkadang butuh perjuangan. Dan Allah berjanji, jamaah sekalian, ketika kita berusaha, berjuang, maka Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Sebagaimana dalam surat Al-Ankabut ayat ke-69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh berusaha, berjuang untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, yaitu jalan-jalan kebaikan. Rasulullah SAW juga pernah bersabda, wa may yatasabbar yusabbirhullah, wa may yasta'fif yu'iffahullah. Barang siapa berusaha untuk sabar, maka Allah akan menyabarkannya. Dan barang siapa menjaga, berusaha menjaga kesucian dirinya, maka Allah akan menjaga kesucian dirinya. Sekali lagi, menjaga kesucian diri itu mencakup 2. Menjaga kesucian dari dosa dan dari meminta-minta kepada manusia. Jadi jemaah sekalian, perlu perjuangan, perlu kesabaran. Dan ini termasuk faktor penting Allah menilai kita atau memberi pertolongan kepada kita. Adanya kesabaran dan usaha kita. Yang ke-10, yang terakhir jemaah sekalian, termasuk kiat penting agar kita selamat dari maksiat adalah hendaklah kita berusaha menggapai manisnya iman. Kenapa jemaah sekalian harus menggapai manisnya iman? Karena Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala menjelaskan dalam syarah Muslim, dinukil juga oleh Al-Hafidh dalam Fathul Bari. Orang yang telah merasakan manisnya iman itu, dia memiliki 3 hal sebagai pertanda dia telah menggapai manisnya iman. Yang pertama adalah istildzadzut ta'at, merasa lezat dalam ketaatan. Jadi dia ketika menjalankan perintah Allah dan menjauhi maksiat, itu dia merasa nikmat. Kalau kita masih merasa itu sebagai sebuah beban, berarti kita belum menggapai manisnya iman. Kalau kita masih merasa agama ini menghimpit kebebasan kita, berarti kita belum menggapai manisnya iman. Kalau kita masih berkata dikit-dikit haram, itu menunjukkan kita belum merasakan manisnya iman, karena kita merasa susah dengan hal-hal yang diharamkan dalam syariat. Dan sebenarnya bukan dikit-dikit haram, tapi terlalu banyak yang haram yang dia lakukan. Ketika dia belajar, dia tahu, oh ternyata ini haram, maka dia pun mengatakan dikit-dikit haram. Padahal bukan karena yang haram lebih banyak daripada yang halal, tapi dianya terlalu banyak melakukan yang haram. Yang halal jauh lebih banyak daripada yang haram. Makanya jemaah sekalian, lebih banyak dijelaskan yang haram daripada yang halal. Karena yang dijelaskan yang haram, sisanya itu halal. Jadi yang halal lebih banyak. Jadi orang yang telah merasakan manisnya iman, ketika dia menaati Allah, dia merasa lezat. Ibadah terasa nikmat. Nah jemaah sekalian, orang seperti ini, ketika dia terjerumus dosa, maka dia merasa susah.
dia galau, dia gundah gulana, gelisah, dan dia berusaha untuk segera meninggalkan dosa itu. Ini orang yang telah merasakan manisnya iman. Saat dia terjerumus dosa, dia akan berusaha segera keluar darinya. Ini yang pertama. Yang kedua kata beliau, wa tahammulul masyak fid din. Orang yang telah menggapai manisnya iman itu, dia akan kuat menanggung beban-beban berat dalam mengamalkan agama. Meskipun jamaah sekalian, agama ini mudah. Tapi ketika seseorang sudah lama terkungkung dengan hawa nafsunya, atau terbelenggu dengan adat dan tradisi yang menyelisihi syariat Allah, maka dia pun merasa berat mengamalkan agama. Sebenarnya agama ini mudah, cuma orangnya yang merasa berat, diakibatkan banyaknya dosa yang dia lakukan. Maka orang yang telah merasakan manisnya iman, walaupun dia merasa berat, dia mampu menghadapinya. Kemudian yang ketiga, wa itharu dzalika ala a'radid dunya. Orang yang telah menggapai manisnya iman, dia akan lebih mementingkan keridhaan Allah daripada kesenangan dunia. Mungkin ada orang bekerja di satu bentuk pekerjaan yang haram. Setelah dia tahu, maka dia pun tinggalkan. Orang yang telah merasakan manisnya iman, mudah dia tinggalkan. Tapi kalau dia belum menggapai manisnya iman, sulit dia tinggalkan. Namun kalau dia berusaha, maka Allah akan menolongnya. Jadi ini pentingnya kita menggapai manisnya iman. Pertanyaannya jemaah sekalian, bagaimana caranya kita menggapai manisnya iman? Rasulullah SAW telah memberikan bimbingan. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada 3 hal, barang siapa memilikinya, merealisasikannya, dia akan menggapai manisnya iman. Jadi inilah 3 hal yang harus kita miliki agar kita bisa menggapai manisnya iman. Yang pertama adalah ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaklah Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Ini yang pertama. Agar seseorang menggapai manisnya iman, harus dia jadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada apapun atau siapapun selain keduanya. Dan cinta itu adalah amalan. Amalan yang dilakukan oleh hati. Dan amalan mesti diusahakan. Maka jika kita dapati hati kita lebih cinta kepada selain Allah dan Rasulnya, harus kita perbaiki hati kita. Bahkan kalau kita lebih cinta makhluk daripada Allah, itu adalah kekufuran. Atau sekedar menyamakan cinta kita kepada Allah dan cinta kita kepada makhluk, maka itu adalah kekufuran. Harus kita perbaiki hati kita. Ini yang pertama. Yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dan hendaklah dia mencintai orang lain karena Allah. Hendaklah dia mencintai orang lain karena Allah. Maksudnya, kecintaan kita kepada seseorang harus berdasarkan keimanan dan ketakwaan orang itu kepada Allah. Itu yang dimaksud cinta karena Allah. Sehingga ketika kita melihat dia semakin bertakwa, harus semakin kita kuatkan cinta kita kepadanya. Ini yang disebut cinta karena Allah. Kemudian yang ketiga, agar seseorang mendapatkan manisnya iman, wa an yakraha an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yuqadzafa finnar. Hendaklah dia benci melakukan dosa kekafiran sebagaimana dia benci kalau dirinya dilempar ke dalam api. Bahkan dalam riwayat yang lain, wa hatta an yuqadzafa finnar ahabba ilaihi min an yarji'a ilal kufri ba'da id anqadahu Allah. Hendaklah dilempar ke dalam api lebih dia sukai daripada
kembali melakukan dosa kekafiran setelah Allah memberikan hidayah kepadanya. Jadi yang ketiga adalah seseorang harus membenci perbuatan dosa kekafiran itu sebenci-bencinya. Barulah dia bisa menggapai manisnya keimanan. Inilah 3 hal jemaah sekalian, kata Nabi SAW, jika kita memilikinya, merealisasikannya dalam diri kita, maka kita akan meraih manisnya iman, sehingga kita merasa lezat dalam ketaatan, kita mampu menanggung beban-beban dalam mengamalkan perintah Allah dan menjauhi larangannya, dan kita lebih mementingkan keridhaan Allah daripada kesenangan-kesenangan dunia. Walhamdulillah, inilah penjelasan ringkas 10 kiat agar selamat tidak terjerumus dalam dosa ataupun agar terlepas dari dosa itu. Semoga Allah memberikan manfaat. Wabillahi taufik. Bagaimana status solat orang yang baru bertobat, yang tidak tahu sama sekali dalam bacaan-bacaan solat? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kepada Allah sekemampuanmu. Jadi, tetap dia harus solat. Enggak boleh dia beralasan, saya belum tahu solat. Tetap dia harus solat. Ia belajar. Langsung dia belajar saat itu juga. Paling tidak dia ikut solat berjamaah, tinggal ikuti gerakan jamaah yang lain atau gerakan imam, dan baca yang bisa dia baca. La ilaha illallah pasti dia hafal kan, karena dia masuk Islam dengan menyebut la ilaha illallah. Kalau dia belum hafal Al-Fatihah, dia hafal la ilaha illallah, itu saja yang dia baca dalam setiap gerakan, tidak masalah. Karena Allah mengatakan fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kamu kepada Allah sekemampuanmu. Ya, kemampuan dia seperti itu harus dia lakukan. Tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat. Sambil dia tentu terus belajar. Namun sudah masuk waktu sholat, jangan dia beralasan, saya belum selesai belajar, ya, nanti besok saja saya sholat. Nggak bisa. Sholat semampu dia. Apakah benar bila bertobat harus sholat tobat dahulu? Tidak benar, itu hukumnya sunnah. Itu hukumnya sunnah. Yang wajib adalah memenuhi syarat-syarat tobat yang 6. Yang pertama, ikhlas karena Allah. Yang kedua, menyesali dosa itu. Yang ketiga, meninggalkannya, tidak lagi melakukannya. Yang keempat, bertekad tidak akan mengulanginya di masa yang akan datang. Kalau seseorang bertobat tapi di hatinya masih ada keinginan melakukannya di masa yang akan datang, tidak sah tobatnya. Andai dia sudah bertekad tidak akan mengulangi lagi di masa yang akan datang, maka tobatnya sah, walaupun faktanya di masa yang akan datang dia terjerumus lagi. Tapi tobatnya sudah sah. Lalu bagaimana solusinya kalau dia terjerumus lagi? Ya bertobat lagi. Karena syarat yang kelima, tobat itu harus sebelum habis waktunya. Maka selama belum habis waktunya, hendaklah kita terus bertobat. Kapan habis waktunya? Ketika kematian datang menjemput, atau ketika matahari sudah terbit dari arah barat. Kemudian syarat yang keenam, apabila dosa itu berbuat zalim kepada orang lain, maka di samping bertobat kepada Allah, kita harus minta maaf kepada orang yang kita zalimi, atau mengembalikan haknya. Atau kalau itu hutang yang kita nggak mau bayar, harus kita bayar dulu hutangnya, baru Allah menerima tobat kita. Kalau tidak, maka urusannya akan panjang sampai di akhirat, waliyadzubillah. Jadi sholat taubat itu hukumnya sunnah, yang wajib adalah memenuhi syarat-syarat taubat. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan lain? Masih ada waktu?
Kalau nggak ada, bagus. Ya. Berarti dia pintar. Ya. Baik, kalau gitu kita tutup saja. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.